panjenengan, Bapak Ibu, Tuan Puan, semua staf, karyawan MPM yang hadir siang hari ini, semuanya adalah merupakan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan selalu bertambah keberkahan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, le ono rezeki mesti amin rada banter. Liane rezeki min. Min. Ada berkaitan dengan rezeki. Amin. Ono sing isin dalam hatinya. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saya yang kedua kalinya berada di sini bersilaturahim dengan panjenengan semua. Berarti saya terutama punya saudara baru. Dalam arti kata, saya berada di depan panjenengan bukan lebih pintar, bukan lebih cerdas. Kebetulan saya pakai sarung, panjenengan pakai celana. Mosok sarung yang di sana, celana yang di sini. Kebetulan dipercaya untuk duduk di depan, dan kebetulan juga untuk memberikan istilah pemaparan, sharing. Sekiranya nanti oke dan cocok selera dengan nalar Bapak Ibu hadirin sekalian, oke, kita aplikasikan. Sekiranya tidak seirama, difilter, kemudian jangan dibuang dulu. Mungkin ada yang lain, dijadikan suatu bahan perbandingan. Kemudian kalau memang sudah tidak seirama dengan hati kita, boleh buang. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, saya sebenarnya hadir pada siang hari ini bukan untuk memberikan suatu mata pelajaran, melainkan hanyalah untuk menggoyang iman, agar semakin mantap, agar semakin bisa merapat dan mendekat kepada Allah. Karena sewaktu-waktu kita sangat menyadari dan memahami manusia mana, makhluk mana yang tidak akan menghadapi kematian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya tidak akan membahas itu karena kemarin sudah. Tapi kita dalam wadah sekarang kontekstual dinul Islam, yang dalam firman Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Tapi yang saya akan paparkan bukan kontekstual yang kebanyakan didengar dan yang dilihat selama ini. Banyak orang mengaku Islam, Pak, Bu, J, tapi kadangkala perangai dan perbuatannya tidak seirama dengan Islam. Banyak orang beragama Islam, tapi kadangkala tidak pernah menunjukkan identitas orang yang beragama Islam. Apakah agama lain itu termasuk merupakan suatu yang harus dimusuhi, termasuk kategori kufur dan lain sebagainya? Itulah yang kita harus telaah. Apakah agama Islam ini tidak dianggap kufur juga bagi agama yang lain yang tidak seirama dengan kita? Itulah akal. Siapapun Islam, Hindu, Buddha maupun siapapun yang berada di atas permukaan bumi yang mengedepankan akal yang kaitannya dengan iman, maka semuanya akan mencari pembenaran. Nah, saya berbicara sekarang dalam wadah kontekstual dinul Islam. Apa itu Islam? Itu. Apakah Islam itu hanya identik dengan syahadat, sholat, puasa dan lain sebagainya? Kemudian apakah jaminan kalau sudah puasa, sholat, puasa dan lain sebagainya, jaminan masuk surga? Kemarin sudah saya sampaikan, insyaallah Al-Baqarah ya, 214. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian, firman Allah, mengira akan masuk surga? Khulul jannah. Kalau sudah sholat, kalau sudah puasa,
kalau sudah melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan keagamaan? Anta tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massahumul ba'sya wad dharra. Apakah kalian, katanya Allah, sudah mampu menghadapi tantangan dan rintangan cobaan yang diberikan oleh saya, oleh aku, olehku, katanya Allah, kepada diri kalian semuanya, cobaan yang begitu kecil sekali, kemudian hatinya merasa resah dan gelisah. Kalau itu yang terjadi dan tidak mampu, ternyata jangan harap bisa masuk kepada surgaku, katanya Allah. La dakhalal jannah, tidak akan bisa masuk ke surga. Lalu bagaimana, Pak? Kalau seandainya ya seperti itu sudah tidak jaminan, sedangkan kita sudah sholat, sedangkan kita sudah berpuasa. Sholat adalah merupakan suatu alat utama sebagai orang beragama Islam. Identitas. Warga Indonesia harus punya KTP, contohnya seperti itu, punya paspor. Sholat, puasa dan lain sebagainya. Tapi langkah yang mengatakan bahwa diri kita sebagai orang beragama Islam, perwujudan keseharian. Jangan sekali-kali merasa paling benar dan jangan sekali-kali merasa paling pintar, namun kita harus bisa mewujudkan apa itu sebenarnya Islam. Saya mempersingkat karena setiap saat melihat jam, karena waktunya setengah jam, ini 30 menit, sudah jam setengah 1. Kita langsung pada poin bahwa Islam adalah, boleh dibilang tata bahasa secara Arabi ya, aslama yuslimu Islam. Islam itu adalah aslama, memberikan keselamatan. Ucapan, tindakan dan perbuatan, dari ujung kaki, ujung rambut, dari hati, dari akal, semuanya bagaimana bisa menciptakan yang sekiranya bisa menyelamatkan kehidupan. Itu Islam. Kalau ada orang mengatakan Islam, tapi dia sholat rajin, puasa rajin, bahkan mohon maaf ya, perbuatan-perbuatan keagamaan number 1, tapi dia selalu menilai keburukan orang, bahkan selalu menjadi onar dan selalu membicarakan kekurangan orang lain sehingga orang lain tidak merasa tenang, itu berarti sebenarnya bukan Islam. Karena begini Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, yang dikatakan dinul Islam itu adalah mengeterapkan keselamatan sehingga akan terbawa nanti ke alam kubur, bahkan ke alam akhirat nanti. Makanya disebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Sekali lagi, bahwa Islam itu adalah aslama. Barang siapa yang bisa memberikan keselamatan tutur katanya, tindakannya, ucapannya, moral dan akhlaknya, selalu menyelamatkan diri, lingkungan, masyarakat, terutama bangsa dan negara di mana kita berada, itu Islam. Yang kita kenal selama ini, Islam identik hanya sholat, puasa. Sekiranya tidak seirama orang yang tidak sholat, kamu neraka, kamu jual bir, haram kamu hukumnya. Kemudian mengikat kalimat la ilaha illallah, bawa pendungan, dipendung. Apakah itu Islam? Bukan. Orang Kristen pun mengatakan dirinya benar agamanya, beranggapan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Tuhan, mengaku Trinitas, mengatakan bahwa Islam ini adalah orang-orang kufur. Sehingga orang Kristen yang menjadi dominan, apa pedomannya adalah kita mencari domba-domba yang tersesat, begitu sama dengan kita. Jadi sebenarnya kalau sekiranya kita lari kepada hakikat, lari kepada hati Bapak Ibu hadirin sekalian, Islam itu sungguh luar biasa kemuliaannya. Tapi jasad ini kadang-kadang tidak seirama dengan ajarannya. Serius dulu ya guyonnya nanti, karena waktunya mepet. Aslama, bahwa Islam harus bisa menciptakan dan memberikan keselamatan di mana kita berada. Bukan seperti Amrozi yang mengaku diri kita Islam, harus berjihad, berjuang, kemudian ngebom sana, ngebom sini, yang tidak sesama dengan akidahnya dengan kita, dianggap kufur, dianggap syaitan. Apakah kalau saya tanya, dia pernah melihat wajah Allah, wujud Allah, dan pernah tahu melihat surga? Itu wujud Allah sebenarnya adanya kita.
Kalau menganggap wujud Allah, kita bicara kepada diri, bicara kepada orang seakan-akan bicara seakan-akan itu dengan Allah. Sehingga sopan santun dan moralnya itu kita harus teliti dan hati-hati. Itu yang dikatakan walillahil masyriq wal maghrib fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Seandainya diri kita kemana? Kita menghadap arah selatan, timur, barat, seakan-akan diri kita menghadapkan wajah kita kepada wajah Allah, wajah Allah. Bagaimana maksudnya? Katanya diri kita kan Islam dan tahu bahwa kita menyembah kepada Allah. Seperti apa wujudnya Allah? Wujudnya Allah, keberadaan ciptaan yang telah diciptakan antara lain manusia, binatang, tumbuhan, alam semesta. Itu wujud keberadaan dan keagungan Allah. Jadi kalau memang tahu seperti itu, kita terhadap binatang, kita terhadap tumbuhan, kita terhadap sesama Islam lebih-lebih seakan-akan kita ini menghadapkan wajahnya kepada Allah. Kenapa? Menghina dia, memporak-porandakan dia sama dengan memporak-porandakan yang telah menciptakan. Menghina Honda sama saja menghina yang menciptakan Honda. Seperti itu contohnya. Menghina manusia, tunggulah hina akan menimpa pada dirinya. Berarti dia bukan Islam, tapi dia hanyalah organisasi yang mengatakan dirinya pintar, tapi tidak bisa mengeterapkan hakikatnya Islam. Sehingga kehidupan dunia dengan adanya Islam kadang-kala merasa takut, merasa intimidasi, merasa diweden-wedeni. Kon sholat gak sholat merokok. Kon sholat gak sholat kon akan disiksa. Seandainya memang seperti itu ajarannya, tapi kita diberikan akal oleh Allah, kita kembangkan, kita aplikasikan. Itu yang dimaksud. Jadi yang dikatakan Islam adalah aslama, Pak, Bu. Mohon maaf. Kita harus dapat menciptakan keselamatan. Saya ulang-ulang, keselamatan. Keselamatan ini luas dan luas. Kalau saya jabarkan mungkin 3 bulan tidak selesai. Karena ini ada 3 kategori. Yang kedua adalah yuslimu. Islam adalah identik dengan memberikan suatu ketenangan dan kebahagiaan. Apakah Islam saya dengan panjangan Tuhan Puan sudah memberikan kebahagiaan pada lingkup yang kita berada, terhadap keluarga, terhadap lingkup kerja, terhadap teman, kawan, lawan dan lain sebagainya? Apakah kita ini hanya ingin bisa menjatuhkan? Kalau Islam yang terjadi selama ini nuwun sewu, tidak sadar, kamu Muhammadiyah, kamu NU, kamu Lemkari, kamu Wahabi, kamu Syiah dan lain sebagainya. Muncul yang dikedepankan adalah akal dan nafsu. Sedangkan nafsu adalah inna nafsa la'ammaratu bisyu'u. Di mana ajaran Islamnya? Yang bisa masuk ke hadirat Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Ya ayuhan nas, hai manusia. Di sini sudah nyata yang memanggil dan yang menyeru adalah Allah yang telah menciptakan. Kan kita ini maaf, nggak ada ceritanya Tuhannya Kristen, Tuhannya Hindu, Tuhannya Buddha, Tuhannya Islam, nggak ada. Tuhan dunia ini tetap satu. Hanya manusianya yang membeda-bedakan. Ini Tuhannya Kristen, ini Tuhannya Hindu, ini Tuhannya Islam. Kalau Tuhannya agama beda-beda itu siapa? Katanya Tuhan saya Islam mau hujan, katanya Tuhan yang lain mau kering. Berontak sama Tuhan. Ya apa umatnya? Kita logik. Bapak Ibu, yang masuk hadirat Allah, singkat ceritanya, yang dimuliakan oleh Allah, yang diakui dan yang diterima oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Adalah orang yang paling takwa, orang yang paling taat, orang yang paling tawadu. Yang seperti apakah orang yang takwa? Orang yang selalu memberikan kasih sayang, orang yang selalu bisa menebarkan assalam, dan orang yang selalu menciptakan kebahagiaan. Itu adalah orang yang takwa.
Bapak, Ibu, hadirin sekalian rahimakumullah. Inilah sebenarnya Islam. Kemudian identik saya kembangkan lagi. Yuslimu ini saya kembangkan. Sebelum yang terakhir maksudnya, kita ini katanya Islam. Bagaimana bisa membahagiakan? Kadangkala di antara, maaf ya, karyawan dengan bos, karyawan dengan pimpinan, antara teman dengan teman tidak seirama, kadangkala sudah muncul marah, iri, dengki, hasud. Padahal kita beragama. Padahal ibadah bekerja ini hanyalah alat untuk beribadah, sarana untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya kepada Allah bagaimana? Antar sesama ini berarti beribadah. Kenapa? Ini semua adalah makhluk ciptaannya Allah. Terhadap sesama memberikan kebahagiaan dan menyenangkan, berarti telah menyenangkan Allah. Bagaimana kita dikatakan ibadah? Katanya Islam, katanya Rasulullah. Apa antara lain identitas Islam? Jangan suka marah. Katanya Rasulullah, jangan suka marah. Mau kiai, mau ulama, mau bu nyai, kalau suka marah, apalagi jadi provokator, itu sebenarnya bukan Islam sejati, katanya Rasulullah. Contoh, kadang-kadang kita tersinggung seperti, maaf, seperti DPR. Titelnya banyak, profesor, doktor, kadang-kadang nuwun sewu, kadang-kadang meja dikepuk, puak, puak, saling jotos. Yang seharusnya tukang beca saling jotos. Tapi sekarang tukang beca malah tidak jotos-jotosan, karena nggak ada penumpang. Siapa yang mau dijotos? Tuhan, puan, bapak, ibu, rahimakumullah. Katanya Rasulullah, saya kembangkan ya. Kalau memang mengaku orang Islam, maka dia bisa mengontrol yang seharusnya bisa menyenangkan dan membahagiakan, tapi malah dia emosional yang dikedepankan. Sedangkan emosional itu adalah ditopang oleh panas. Sedangkan panas berarti api. Sedangkan api berarti neraka. Kembangnya saja. Jadi kalau orang marah itu sebenarnya api. Itu membakar dan menghanguskan semua apa yang telah dibangun. Ibaratkan tembok yang telah dibangun kemudian terbakar. Rubuh lagi. Walaupun tidak rubuh, rotok-rotok sekak kuat karena kebakaran. Kebakaran lagi, berkali-kali kebakaran, hangus. Amal saya dengan Bapak Ibu hadirin sekalian berdoa kepada Allah, ya Allah Gusti, mudah-mudahan dapat jodoh. Ya itu jodoh. Kenapa? Begitu mau berdoa, masuk, mau terangkat dan diangkat oleh malaikat, dapat 1 jam, marah. Ketarik doanya itu. Dan seahamilkum, kecabut. Karena marah tadi. Jadi katanya Rasulullah, kalau ingin melihat orang Islam sejati, lihat kesehariannya, dia suka marah, dia suka emosional apa enggak. Kalau suka emosional, walaupun dia pandai ceramah, walaupun jenggotnya panjang, walaupun sorbannya ngelelet, tahu ngelelet? Itu bahasa Inggris, itu bahasa saya lah. Ngelelet itu bahasa Inggris Timur, ya, bukan jaminan. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Apalagi ada masalah sedikit tersinggung. Kalau sudah tersinggung, dendam. Dendam inilah berarti pakaiannya iblis pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam. Sampai sekarang sifat dendam ini tak terhapuskan. Jadi kalau seandainya ada manusia dendam, berarti tidak akan pernah sampai doa dan ibadahnya kepada Allah. Itu maksudnya. Itu sebab kadang-kadang kita berdoa, saya dengan panjangan kan kadang-kadang rezeki ingin barokah. Salat duha, wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ila akhirih. Kadang-kadang diri kita punya permasalahan ekonomi kan Pak, Bu. Kadang-kadang bingung, anak mau sekolah, bayaran gak munda, mau demo ya gak iso wedi dipecat, gaji pas-pasan, terus mau keluar mau kerja apa, bingung jadinya. Akhirnya datang ke dukun di Lamongan nggak dapet, datang ke dukun Lumajang nggak dapet, dukun Madura nggak dapet, akhirnya dapat dukun-dukunan. Semakin parah, semakin parah. Akhirnya apa? Setiap duduk begitu lihat TV, wah, wah,
sepak bola, tendang. Untuk menghilangkan. Habis lihat TV-nya, kambuh lagi. Apa? Tidak tahu ibunya itu tidak mau bikinkan kopi. Ya mau dibikin kopi gimana? Kopi bagaimana Pak? Gajinya tidak pernah nyampe. Mau nyampe bagaimana? Hutang koperasi banyak. Saya selipkan dulu Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi yang dikatakan Islam sejati antara lain di samping menyenangkan dan membahagiakan, kalau ingin melihat keseharian adalah kalau ingin Islam sejati lihat kesehariannya, emosionalnya dia terarah apa tidak. Kalau gampang emosional dan gampang marah, berarti dia mudah menghangus dan menghapus semua ibadah dan doa yang dituju dan yang diaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kan kadang-kadang kan begini ya. Ada seorang kiai, ada seorang ustadz, ibu nyai, saya ambil kiai sajalah kalau panggil. Ada seorang namanya Ustadz Agus, kan gak enak ya. Begitu di kantor senyum ya, ketemu dengan teman ramah dan selalu ceria. Istilahnya tuh wajhun malihun, wajah yang ceria. Tapi begitu pulang ke rumah ya, istrinya arisan seandainya, terus di rumah ndak ada kopi, udah muncul lah, tersungging aku selaku kepala rumah tangga, kemana ini istri, kurang hajar ya, dia ndak bisa diatur kalau gitu. Arisan dia kedepankan, ndak pamit ke saya kepala rumah tangga, tunggu ya pulangnya nanti ya. Begitu mau marah sama siapa? Anak nggak ada. Terus kemudian istri nggak ada, anaknya masih main dengan temennya keluar rumah. Istri arisan, ngantuk habis kerja, tertidur. Istri masuk, assalamualaikum, nggak dengar karena sudah tertidur. Suamiku tertidur di kasur, saya kira Upin Ipin ya. Akhirnya ikut tidur, tujuannya adalah menghormat dan menghargai ya. Begitu dia terbangun, kaget istrinya di sampingnya. Bukannya istrinya dibelai, tapi malah bangun. Kemana kamu? Kemana? Arisan papa. Arisan apa? Kamu tahu nggak? Saya ini kepala rumah tangga. Kamu nggak pamit. Kamu tahu nggak aturan Islam? Islam dibawa. Seorang istri harus tunduk kepada suami. Kamu tahu nggak? Iya papa, saya minta maaf. Maaf berkali-kali minta maaf. Maka suami yang demikian yang mengaku agama Islam, ibadahnya nggak sampai. Secara syariat syah, tapi sampai diaturkan ke hadapan Allah nggak sampai. Kenapa? Hanya marah segitu saja. Ini contoh. Menjadi orang yang sempurna mana ada kiai. Itulah kita mengadakan pengajian dan kajian seperti ini. Siapa tahu paling tidak bisa mengurangi. Awalnya muara menjadi marah. Awalnya kan muara menjadi satu tok marah. Dan maksudnya bisa mengontrol dan mengendalikan karena sadar saya Islam dan sewaya-waya sewaktu-waktu saya menghadapi kematian. Takut semua amal peribadatan tidak sampai ke hadirat Allah. Jadi saya harus membuktikan, saya harus bisa mengontrol dan ngempat. Subhanallah, rezekinya akan barokah. Apalagi ditambah dengan tadi yang saya bilang, rezeki anak mau sekolah mau ini nggak ada, mau ke dukun nggak ada. Akhirnya jangan bingung, jangan resah, terutama ibu-ibu. Laksanakan sholat duha, bukan karena terpaksa, bukan karena rezeki, tapi hamba ingin menghadapkan wajah hamba kehadiranmu ya Allah. Di situ menangis kepada Allah. Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pakai bahasa yang dimengerti, tidak harus bahasa Arab berdoa. Memperbanyak al-ikhlas, diulang-ulang. Ya Allah berkati ya Allah, hamba mencari nafkah ya Allah untuk kepentingan keluarga jihad ya Allah. Berikan diri hamba tambahan rezekimu ya Allah ya Rabbi, untuk anak dan keluarga ya Allah. Amin. Berangkat ke kantor,
duduk di kursi, subhanallah, barokah ada saja berantara rezeki. Tengah malam bangun, pada saat mau tidur jam 9 sudah tidur, jam setengah 2 bangun, orang sedang lelap tidur, kemudian menangis kepada Allah. Menangisnya bukan karena ingin pangkat dan rida, tidak. Maka satu, dia akan dijauhkan oleh penyakit. Dua, dia akan dimurahkan dan akan terangkat derajatnya oleh Allah dunia akhirat. Dan hatinya, jiwanya selalu dikontrol agar selalu terkontaminasi dengan keagungan Allah, tidak lost dan tidak menjadi sombong dan congkak. Lantaran itu tadi, bukan ke dukun, tapi menghadap kepada Allah. Salat duha dan salat qiyamul lail. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya banyak waktu, kurang 15 menit kok. Kalau saya ajak gurau, eman. Kecuali tadi saya sholat zuhur di sini mungkin. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tahu panjenengan ya, namanya manusia, ada istilah yang pemahaman ahli sunnah wal jamaah atau yang disebut dengan Muhammad dan lain sebagainya. Itu bukan jaminan yang hadir nanti ini. Yang jaminan nanti ini hati nanti itu. Saya mengajak supaya dapat mengontrol, maksudnya seperti itu. Bapak Ibu, kalau sudah marah, katanya Rasulullah Muhammad SAW, lanjutkan. Islam sejati setelah dapat mengontrol marah, ya, agar dapat memberikan kebahagiaan, menyenangkan orang lain dan lingkungan, maka lanjutkan lagi. Maka kalau ingin mengetahui Islam sejati, yaitu orang tersebut loman. Loman, istilahnya itu, dia punya ilmu, dia berikan. Dia punya harta, dia bantukan. Dia punya kelebihan, dia berikan. Dia bisa senyum, dia senyum kepada orang. Dia berkemampuan, dia silaturahim dengan lingkungan, teman, saudara dan lain sebagainya. Itu namanya loman. Tapi kalau mengaku Islam, mementingkan diri pribadi, naik haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tidak peduli kepada lingkungan, siapa anak yatim, siapa fakir miskin, siapa itu yang namanya janda-janda tua, dia tidak pernah peduli. Yang penting dirinya ini bisa enak, enjoy, selamat dan bisa masuk surga. Itu tidak akan bisa, katanya Rasulullah. Karena yang dikatakan Islam sejati, dia ada kepedulian. Dari aspek apapun, utamakan sesama Islam dulu, yang secara jasadnya, kemudian kita lingkup terhadap di luar Islam pun kita diperintah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kadang-kadang kan begini Pak, orang Kristen jangan dibantu. Oh, yang jatuh siapa? Orang Kristen jangan dibantu. Berarti kita bukan Islam, katanya Rasulullah. Begitu melihat orang sedang kesusahan, begitu melihat orang sedang kelaparan, begitu melihat orang sedang kecelakaan, langsung tergerak hati panjenengan untuk menolong dan untuk meringankan, untuk memberikan pertolongan. Itu berarti Islam sejati. Tapi kalau masih berpikir, biarinlah, nanti kalau kita tolong, kita berhubungan dengan polisi, malah kita yang ditanya, gue yang susah, dia yang enak. Seandainya, kita langsung saja lah. Bukan Islam. Tidak ada kepedulian. Maka apabila kita sudah ada kepedulian yang disebut dengan istilah loman, atau kita sering banyak saudara itu luas, yang saya maksud adalah maka orang tersebut Islam sejati. Dan kalau sudah Islam sejati, disayang oleh Allah dan tidak akan pernah mengalami kesusahan dan kepedihan yang sangat berlebihan dalam kehidupan dunia. Kadang-kadang kan diri kita, Pak, mohon maaf ya, jangankan dengan orang agama lain jasadnya. Ini Muhammadiyah, kadang-kadang ini anggaplah NU, ini kadang anggaplah Syiah. Kadang-kadang yang ini apa ini? Oh, ini jangan aliran ini numpang sholat di musolanya, di masjidnya, siram, ini najis ini. Kemudian sama Islam mengucapkan Assalamualaikum, dia tidak sepaham dengan kita, dia tidak mau menjawab. Apakah ini ajaran Rasulullah? Kan bukan. Apakah ini yang dikatakan inna dina Allahil Islam? Terus, kemudian yang kedua, yang saya katakan termasuk loman, sedekah dan lain sebagainya, maaf, ini hanya sekedar
Orang yang zikir lesan, yang selama ini dianggap dolalah, ya Pak, Bu, maaf lah ya, karena ini kan hanya sekedar sharing. Saya tadi tidak memberikan ceramah, sharing, ya. Merupakan suatu nanti bisa mengevaluasi setelah ini. Begitu kita melaksanakan zikir, ya, dengan lesan, contoh Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin seperti itu. Contoh Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Contohnya seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan ini di zaman Rasulullah tidak pernah dilakukan. Jadi ini dolalah, jadi ini bid'ah dan lain sebagainya. Maaf, orang yang demikian termasuk bakhil. Tapi orang yang berzikir diperdengarkan. Satu, siapa tahu orang sedang lagi stres, lagi bingung, lagi gundah gulana, begitu mendengar suara lantunan panjenengan untuk menyebut nama Allah, hanya ikut terlena, hatinya ikut membaca, hatinya ikut memanggil dan menyebut asma Allah, sehingga diri kita ini termasuk orang yang loman. Itu maksudnya. Di loman itu luas. Istilahnya seperti tergantung daripada niat segala sesuatunya. Jadi kalau ingin melihat Islam sejati, lihatlah keseharian. Kalau seandainya saya punya kelebihan rezeki, ada tetangga mau melahirkan, terus mau ke rumah sakit, jika taksi, kita sapa Bu, itulah tetangga sebelah marfu'ah mau melahirkan. Berapa sudah? 10 bulan. Terus itulah nyegat kendaraan, digotoki nangis-nangis, padahal sudah keluar air ketubannya. Buka satu. Oh ya sudah Bu, melanjutkan tidur. Jangan mengatakan Islam, walaupun dia kiai, walaupun dia Pak Haji, walaupun siapapun. Tapi kalau sudah ada kepedulian, dia loman, ayo Bu kita antarkan, ayo kita keluarkan mobil kita, antarkan. Subhanallah. Kalau ada yang demikian ini, Masya Allah, sungguh ajaran Rasulullah Muhammad SAW telah diterapkan di dalam kehidupan. Tapi apa yang terjadi? Semuanya bakhil, mencari menangnya dan mencari kepentingan diri pribadi. Tahajud sendirian, punya ilmu dipakai sendiri, senyum tidak mau senyum. Bahkan senyum apabila ketemu dengan cewek cing, dianggap dia itu menurut pandangannya cuanti. Senyum kayak orang kendang. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Kurang 10 menit. Memang saulur-ulur. Kemudian yang ketiga, katanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin melihat Islam sejati itu menjadilah manusia pemaaf. Kan indah kan Pak, Bu? Indah sekali kan? Pemaaf. Manusia mana yang tidak bersalah? Coba, manusia mana yang tidak silap, yang tidak salah, yang tidak berdosa? Coba, jangankan kita berbuat dengan ucapan, tindakan tangan, jasa dan semua, hati saja. Saya nggak suka kepada Ustaz Agus. Kenapa? Bajunya pakai baju hijau, caranya pakai baju seperti saya, seandainya. Kemudian hati saya nggak suka, itu sudah dosa. Apalagi sampai terucap super dosa. Itu sebab katanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena manusia banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kesilapan, paling utama harus menyadari dan mengakui. Jangan kita ini jaim. Katanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan fi majlisi ilmi la taqatubu fihi harfan wa la tamassu fihi qalaman khairul laka min alfi raka'ah. Karena kita banyak dosa, katanya Rasulullah, maka kita harus menghadiri majlis-majlis ilm, bentuklah majlis-majlis ta'lim.